Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan berulang kali menegaskan bahwa dirinya bukanlah reinkarnasi dari Shizun. Namun pada akhirnya Yuyan mengeluarkan jepit rambut naga dan Phoenix. Saat melihat jepit rambut itu, Xiaoyan sangat terkejut. Karena itu adalah benda yang diberikan Yang Mulia Zuzang untuk para istrinya. Setelah mengikuti perintah Yuyan memegangnya, tiba-tiba jepit rambut itu mengeluarkan cahaya keemasan. Melihat itu Yuyan langsung menekan tubuh Xiaoyan sampai tidak bisa bergerak. Dan dia melepaskan pakaiannya. Puan Yuyan, meskipun ini hanyalah avatar dari diriku, aku khawatir ini sedikit tidak sopan bukan? Saat ini wajah Xiaoyan pucat pasi dan dia berkata dengan kengerian di matanya. Yuyan yang lebih kuat dari sang ratu langsung mengambil busurnya. Namun apa yang dilakukan Yuyan jelas lebih berlebihan dan rasanya agak memalukan bagi Xiaoyan. Segera Yuyan melihat ke atas dan ke bawah setiap lekuk tubuh Xiaoyan. Dia memang belum kuat namun otot-otot pada tubuhnya sangat proporsional. Tubuh yang sangat bagus. Sama seperti mereka berdua. Namun hanya dengan melihat tampilannya saja, aku belum bisa memahami makna mendalamnya kalau tidak merasakannya. Ucap Yuyan menatap Xiaoyan tanpa berkedip dan berkata dengan penuh semangat. Mata Yuyan berangsur-angsur berubah dan terlihat tidak ada sedikit pun rasa malu di wajah cantiknya. Sebaliknya dia seperti seorang pemburu yang melihat mangsanya. Yuyan terus melihat ke atas dan ke bawah. Tatapannya tampak seperti seorang bocah yang mengagumi boneka panda. Puan Yuyan, jangan lakukan hal-hal yang di luar batas. Ucap Xiaoyan berkata dengan getir dan matanya mulai suram. Ini sangat berbeda dengan sang ratu, yang mana dia tidak akan membiarkan dirinya dibantai begitu saja. Kau dan aku sama-sama avatar. Mengapa tidak mencari tahu lebih lanjut? Ucap Yuyan memandang dengan mata yang serius. Kalau begitu, aku lebih suka meledakkan diriku sendiri. Aku tahu siapa dirimu. Jika kau memaksa, maka kau dan aku akan menjadi musuh mulai sekarang. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin, kemarahannya meningkat saat ini. Ledakan saja dirimu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Skenario terburuknya adalah aku akan menemanimu dan melakukan percakapan jujur denganmu. Ucap Yuyan mengerutkan bibirnya. Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba gaun di tubuhnya menghilang begitu saja. Saat berikutnya tubuh seputih salju terlihat melayang dengan anggun di seluruh hamparan pasir kuning ini. Wah, haruskah kita menontonnya atau tidak? Ucap Jimmy pura-pura menutup matanya saat ini. Sebenarnya pemandangan ini sangat mengagumkan. Dan dia mulai melihat ke langit melalui celah di antara jari-jarinya. Adapun mata Zonggu dan yang lainnya, mereka langsung terbelalak melihat adegan ini. Sebenarnya Zonggu tidak pernah memikirkan hal itu. Puan Yuyan yang dihormati oleh ribuan orang di alam dewa iblis abadi. Namun saat ini dia tampil tanpa sehelai benang pun yang membalut tubuhnya. Sementara itu Xiaoyan tidak lagi merasa bahwa Yuyan sedang menghinanya. Dan dia tiba-tiba teringat kata-kata yang keluar dari jepit rambut naga dan Phoenix. Wanita jalang ini telah gila. Larilah. Saat Xiaoyan mengingat kalimat ini, dia sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Jadi dia tidak bisa melarikan diri. Meskipun mereka berada di antara pasir kuning, namun Yuyan sama sekali tidak ragu melakukan sentuhan keindahan yang menakjubkan. Gerakan dari punggung rampingnya terus bergoyang di belakang tubuh Xiaoyan. Bahkan yang lebih mengganggunya adalah ketika dua gunungnya yang menjulang terus bergerak menyentuh punggungnya. Yuyan segera berbalik dan melihat mata indah Xiaoyan. Sekarang dia bahkan terlihat lebih penuh kasih sayang. Puan Yuyan, jika kau bersikeras melakukannya, aku akan benar-benar mati meledakkan diriku sendiri. Ucap Xiaoyan memandang Yuyan yang tanpa pakaian dan terus mendekatinya. Meskipun pemandangan itu menakjubkan, namun Xiaoyan sama sekali tidak bereaksi.
Bahkan wajahnya tampak lebih cemberut. Saat berikutnya kemarahannya tiba-tiba meningkat dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Itu tidak masalah, semuanya hanyalah avatar. Itu sama sekali tidak penting. Kenikmatan ikan di dalam air hanya berlangsung sesaat. Nikmatilah, maka semua orang akan senang. Ucap Yuyan dan cahaya di matanya menjadi lebih terang. Saat ini dia perlahan-lahan merentangkan jari geokrampingnya dan membelai alis Xiaoyan dengan lembut. Kemudian terus meluncur ke bawah menyentuh dada Xiaoyan. Lalu melanjutkan ke bawah lagi dan dia berhenti sejenak. Xiaoyan sangat terkejut melihat keberanian dari Yuyan. Saat ini dia masih belum bereaksi. Meskipun kelembutan itu terus meluncur maju mundur di tubuhnya. Mata Xiaoyan sangat dingin. Dia merasa tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Sementara itu Yuyan sama sekali tidak punya niat untuk berhenti. Bahkan jika Xiaoyan terus mengancam akan menghancurkan dirinya sendiri, itu juga tidak ada gunanya. Jari-jarinya menyentuh tubuh Xiaoyan. Energi manik di tubuh Xiaoyan yang akan meledak langsung ditekannya. Bagaimanapun Yuyan adalah keabadian para dewa. Dia sepenuhnya mampu mengendalikan kekuatan hidup dan mati Xiaoyan. Jangan terburu-buru meledakkan dirimu sendiri. Aku akan membuatmu merasa sangat nyaman. Percayalah padaku, ucap Yuyan berkata dengan suara yang lembut, dan matanya memancarkan rasa kasih sayang kepada Xiaoyan. Dan dia juga menggunakan bibirnya untuk menggoda dan mencoba membuat Xiaoyan terangsang. Tetapi dia bukan hanya tidak meresponnya. Xiaoyan juga malah mendapatkan kesempatan melarikan diri dari perubahan drastis ini. Terlebih lagi saat ini aura kuat keluar dari tubuhnya, sehingga dia pulih dari imobilitasnya. Segera Xiaoyan mundur dengan cepat. Tidak peduli apa situasinya, bahkan jika kau ingin melarikan diri dengan kecepatan penuh, aku tidak menyangka keberuntungan kedua akan kau gunakan di sini dengan cara yang konyol. Saat ini terlihat Xiaoyan sangat marah. Dia tidak tahu apakah wanita itu diprovokasi oleh Yang Mulia atau dari Shizun. Hanya dalam sekejap, Xiaoyan akhirnya merasakan arti sebenarnya dari kata-kata yang keluar dari jepit rambut naga dan Phoenix. Pada saat ini Xiaoyan segera menambahkan kecepatannya dan mengeluarkan guntur ekstrim. Dia dengan cepat melarikan diri di antara pasir kuning. Sosoknya dengan cepat melintas dan saat ini ada tim lain di area pasir kuning. Saudara laki-laki, apakah kau baru saja melihatnya? Sepertinya ada orang yang mesum. Iya, kau benar. Sepertinya ada seorang pria yang tidak mengenakan pakaian. Kita harus lebih berhati-hati, sepertinya tempat ini sangat aneh. Saat ini ada beberapa sosok di pasir kuning yang bergerak maju dengan hati-hati. Namun sosok yang lewat membuat beberapa orang berhenti. Setelah berbicara satu sama lain, mereka langsung mengangguk. Tepat ketika beberapa orang ini bersiap untuk melanjutkan perjalanannya, mereka mendengar lagi suara seperti meteor di udara. Itu sangat dekat dengan mereka dan baru saja terbang di atas kepala mereka. Pada saat ini semua orang di dalam tim itu tidak bisa berkata apa-apa dan hanya membuka mulutnya lebar-lebar dengan keterkejutan di mata mereka. Wow, apa itu? Ini sangat menarik. Beberapa orang tidak bisa menahan keterkejutannya dengan adegan barusan, membuat mereka hanya bisa menelan air liurnya. Mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan tadi. Apalagi momen ketika gunung yang megah melintas di atas kepala mereka. Sosok itu benar-benar cantik bagi mereka. Tetapi untuk Xiaoyan, itu adalah hal yang paling mengerikan. Saat ini bahkan dengan bantuan guntur ekstrim, namun suara gemuruh di belakangnya masih semakin mendekat. Berhenti berlari. Jika nanti aku menangkapmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah dari dunia kuno dewa abadi dan iblis ini. Ucap suara Yuyan keluar, dan itu langsung ditransmisikan ke dalam pikiran Xiaoyan. Mendengar kata-katanya, Xiaoyan tiba-tiba berteriak dengan marah. Puan Yuyan, walaupun aku harus menggunakan keberuntunganku, aku akan tetap melakukannya. Saat ini dia masih merasakan krisis, karena setelah dia melarikan diri beberapa saat, matanya sekali lagi masih melihat Zonggu dan yang lainnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Yuyan sehingga faktanya Xiaoyan hanya berputar-putar. Namun yang terakhir mengejarnya tanpa lelah.
Tampaknya dia sangat menikmati perasaan mengejar satu sama lain. Pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan armornya dan langsung menutupi kembali tubuhnya yang telanjang. Kemudian sosoknya tiba-tiba berhenti. Dalam hal-hal seperti menyelamatkan dunia, dia tidak pernah peduli apakah dia akan mati atau tidak. Tetapi hari ini dia merasa sangat tidak berdaya. Pada saat ini, Yuyan memandang Xiaoyan yang berhenti dan dia mengibaskan rambutnya ke belakang kulit putihnya yang berkilau tepat di depan Xiaoyan. Xiaoyan tidak pernah menyangka jika sosok nomor 4 di alam dewa kekacauan adalah benar-benar Yuyan. Maka ini terlalu gila dan mengerikan. Dikatakan bahwa keabadian para dewa telah memotong emosi dan 6 keinginannya. Tetapi bagaimana dengan dirimu? Pada saat ini Xiaoyan cukup bingung dan bagaimana Yuyan bisa melakukan hal gila ini. Caramu memahaminya berbeda denganku. Yang kupahami bahwa jalan 6 keinginan memakan keinginan menerobos. Yang kupahami bahwa jalan 6 keinginan memakan keinginan menerobos diriku. Sambil mengalami kenikmatan kau bukan orang biasa. Jadi wajar itu membuatmu sangat penasaran. Setelah mengatakannya mata Yuyan bersinar memerah. Tampaknya seperti ini sudah tidak ada lagi alasan baginya. Saat melihat Xiaoyan, dia seperti binatang buas dan Saat melihat ke arah Xiaoyan, dia seperti binatang buas dan Xiaoyan adalah seekor domba gemuk yang besar yang akan dipanggangnya. Seolah-olah dia berharap bisa memakan Xiaoyan dalam satu gigitan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.